ada orang bilang, di cowok main boneka. Gue getok kali lo. Sabar. I just wanna see how beautiful you are. Harus tetap punya tujuan untuk menghibur orang banyak dan membuat orang bahagia sih dokter. Halo, welcome to Glow Skin Podcast. Hari ini kita sudah kedatangan seorang pemuda ganteng, multitalenta, yaitu Tenggo Wicaksono dan juga Randy. Ini ngone dong suaranya dong. Weh, Nah, gitu dong. big applause. Kan jadi semangat kalau Ya, gini, thank you dokter. for coming, Tenggo dan Randy dokter. ya. Terima kasih juga dokter. Apa kabar? Alhamdulillah sehat dokter. Selalu sehat ya? Iya, alhamdulillah juga sehat dokter. Alhamdulillah, Dokter Randy ya. gimana kabarnya? Sehat selalu tentunya. Iya kelihatan dari wajahnya, dari badannya sehat. Oke, Randy dan Tenggo, Ya, dokter. kita langsung saja ya. Oke dokter. Semua tentu tahu tentang Randy ya. Sahabat Glow Skin pastinya penasaran ya. Kita sapa dulu sahabat Glow Skin, hari ini kita akan berbicara tentang banyak hal. Siap dokter. Ayo kita yang berbincang-bincang menginspirasi dokter. tentunya. Kita mulai dengan karir dari Tenggo. Awalnya seperti apa sih? Jadi ini kayak tadi yang kita udah omongin di belakang dokter. Ya. Jadi emang awalnya itu aku belajar tentang ventriloquist ini. Ventriloquist ya? Namanya ventriloquist. Seni Gak berbicara kelibet tanpa suaranya. Apa lidahnya? Ventriloquist. ventriloquist. Nah, ventriloquist ya sahabat Glow Skin. Seni berbicara tanpa menggerakkan bibir. Awalnya juga aku dikasih tahu sama omaku dokter. Katanya, coba kamu pelajarin nih tentang ventriloquist. Jadi dari Om ya? Dari Om. Oke. Jadi Om juga ngelihat dari video-video dari kayak American Got Talent, Britain Got Talent. Iya. Dan mereka yang menggunakan ventriloquist sebagai talentnya, Iya. itu hampir semua juara 1 dokter. Wow. Iya. Nah kayak gimana kalau misalkan ini kita ada adaptasi nih di Indonesia. Iya. Nah dari situ aku mulai belajar ventriloquist. Tahun Iya, berapa dokter. itu? Itu sekitar, ayo ingetin gue, sekitar 5 tahun. 5 yang tahun. lalu. Mm-mm. Ini secara nggak sengaja atau emang sengaja? Om sih sengaja. Iya. Tapi aku awalnya nggak ada kemampuan sama sekali Terus belajar. belajar. Dari mana belajarnya? Belajarnya cuma dari YouTube, dari Google. Itu benar-benar belajar sendiri dokter. Iya. Wow. Terus kemudian jadi viral ya? Ya alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Iya. Karena emang niat aku juga kan pengen menghibur orang. Iya. Iya jadi ya begitulah. Bonus aja dokter. Bonus. Mm-mm. Terus kenapa muncul sosok Randy? Jadi sosok Randy ini kenapa aku bisa Lahir? Enggak lahir dokter aku. Jadi dari mana munculnya? Dari gorong-gorong. Dari gorong-gorong. Ya pokoknya jadi kayak seiring berjalannya waktu, pertama tuh aku punya boneka pertama adiknya si Randy dulu dokter. Oh iya, siapa Namanya dia? si Jojo. Emang Jojo. Jojo masih umur 7 tahun jadi jarang diajak ke sini dia. Oke. Iya, nah terus akhirnya kayak kayaknya aku harus berkembang nih. Maksudnya dalam artian aku harus punya karakter baru. Iya. Nah, aku nemu lah Randy. Apalagi kayak Randy ini cocok buat anak-anak muda gitu, dokter. Milenial. Dengan dia yang ada jerawatnya. Ada jerawat, iya. Rambutnya keren. Wah, stylish ya rambutnya ya. Tangkan. Ya enggak cewek-cewek? Wow. Gitu Keren, dokter, keren. iya. Iya. Jadi kayak kayaknya Randy paling cocok nih sama karakter gitu. Iya. Heeh. Jadi lebih banyak Randy yang dibawa ya. Tergantung segmennya, Segmen dokter. yang Iya. iya. Kayak misalkan kalau aku di acara anak, Iya. itu aku bawanya Jojo sama yang monyet, Oncu. Oncu dan Jojo. Heeh. Oke. Jadi yang ada Jojo adik aku, Iya. Oncu monyet, Iya. yang gorila Tenggo. Jangan gitu dong Randy. Ini beneran yang keempatnya gorila. Enggak. Masa yang gorilanya saya sih dokter? Yang satu lagi kakeknya Randy, namanya kakek Sumando. Oh, oke. Jadi yang untuk yang anak-anak. Iya, yang untuk milenial. anak-anak milenial sama yang buat orang dewasa. Jadi Orang kan dewasa. kalau misalkan aku ngomong ke orang dewasa pakai aku kan kayak kurang enak gitu ya dokter ya. Iya, Nah, tentunya. makanya aku pakai boneka yang kakek-kakek. Media Untuk- kakek-kakek. Iya, untuk kita bisa ya sedikit-sedikit bercanda-bercandain orang tua lah. Bercanda tapi kayak kakek ya, wise Iya, ya. jadi kayak bebas jadinya kayak Iya. aku mau kayak
Bisa. Ayo bisa aja lo anak gila. Misalnya kayak gitu. Iya. Contohnya seperti itu dokter. Jadi aman, bukan aku yang ngomong. Oke. Dan menyenangkan gak sih kerja bareng Randy? Bekerja bareng Randy dan kawan-kawan sekarang udah sangat menyenangkan dan aku sangat menikmati itu dokter. Dan Randy juga, Tenggo juga punya channel YouTube khusus ya? Iya, nah itu ada wadahnya Randy untuk gombalin cewek-cewek dokter. Kenapa seperti itu? Jadi kayak balik lagi nih, karena aku melihat Randy ini karakternya kan cocok gitu buat anak muda dokter. Iya. Jadi emang kayak udah kebiasaan aja gitu dokter. Oke. Dan sebenarnya aku yang kayak Tenggo, kayak aku suka gonggol-gonggol nih dokter. Iya. Itu sebenarnya kemauan Tenggo gonggolin cewek. enggak dokter, enggak kayak gitu. Randy jangan gitu dong. Jadi sebenarnya kemauan Randy apa kemauan Tenggo nih? Kemauan Randy, kemauan Tenggo, Randy dokter. Medianya Randy. Apa suka duganya bekerja dengan Randy? Oh, kalau dibilang suka dukanya ya dokter ya. Sukanya dulu deh. Sukanya mah ya seneng lah akunya. Banyak sukanya ya. Banyak sukanya kita kayak jadi dapat teman baru, pengalaman baru. Apalagi aku dulu orangnya tuh yang kayak introvert gitu dokter aku. Oh ya? Iya. Gak kelihatan loh introvert. Iya, nggak kelihatan. Kalau sekarang karena sudah terbiasa. Kayak aku malu ngomong depan umum. Terus kalau dulu nih dokter, kalau di depan orang, di depan keramaian gitu, aku udah pasti gemetaran. Kenapa? Bingung mau ngomong apa. Nyanyi aja nggak berani aku. Oh ya? Nggak sampai ngompol kan? Enggak sih. Oke. Nah, bagaimana caranya bisa dari introvert tadi kemudian jadi Tenggo yang super percaya diri seperti ini? Karena ada temennya. Jadi aku merasa setiap ada di depan atau ada di atas panggung atau di mana gitu, aku kamera sendiri. depan Iya. Layar TV ya. Aku nggak merasa sendiri. Iya. Emang Tenggo ini cengeng dokter, makanya ya orang tuanya nitikin ke saya. Ya. Jadi lebih banyak sukanya sebenarnya. Iya, banyak sukanya sih aku. Tapi kalau dukanya ya paling kalau misalkan ada orang bilang, "Di cowok main boneka." Gue getok kali lo. Sabar. Gitulah dokternya. Boneka apa sebenarnya? Kalau mereka ini Randy ini tipenya hand puppet dia. Hand puppet. Tapi memang kalau di boneka ventriloquist itu memang ada apa ya dokter ya? Kriteria untuk masuk ke dalam yang disebut dengan boneka hand puppet ini. Oke. Apa kriterianya? Kayak misalkan tingginya dia, terus bentuk wajahnya, bukaan mulutnya, pokoknya itu benar-benar ada detail khususnya gitu dokter. Kenapa nggak karakter boneka yang menyeramkan? Karena biar bisa biar bisa diterima gitu dokter. Kalau menyerang, nih gini dokter, nih yang kayak gini aja nih banyak yang takut dok. Oh ya? Ini karena ganteng kan dok. Kalau gue udah ke Gloskin jadi makin ganteng nih. Iya. Dukanya tadi ya, stigma tadi ya. Iya, gitu. Bagaimana menghadapi hal tersebut, menghadapi stigma bahwa puppet ini hanya untuk anak perempuan misalkan. Iya. Kayak paling kalau kayak gitu ya udah kayak aku kalau menghadapi kalau aku lagi seperti itu kayak ya Randy bukan sembarangan untuk main boneka seperti boneka Barbie. Iya. Randy memang coba lihat orang-orang aja bisa tertawa ketika melihat Randy. Orang bisa melihat kayak Randy itu boneka yang hidup. Iya, saya juga bisa lihat itu. Iya kan dok? Iya benar. Bisa. Berapa lama Tenggo bisa belajar ventriloquist? Iya. Jadi kalau untuk belajar ventriloquist itu awalnya itu dokter kayak setahun 2 tahun? Setahun tuh udah fase satu boneka lah. Setiap hari belajar? Setiap hari. Setiap hari. Masih Jojo dan... Cuma Jojo dulu doang. Iya. Nah itu dari tahun pertama ke tahun kedua setelah Indonesian Idol. Iya. Baru itu saya belajar si Randy pakai 2 boneka. Iya. Nah ketika saya belajar untuk dapetin karakternya Randy itu saya sampai nangis dokter. Kenapa? Cerita dong. Karena saya melihat karakternya Randy itu kayak dari matanya, dari wajahnya. Ini karakter apa yang cocok buat Randy? Iya, betul. Akhirnya yang begini jadinya dokter. Wow. Jadi ganteng, jawar Betawi dengan gonggolin cewek-cewek. Jadi jangan semua wanita dokter. Iya. Itu yang susah. Iya, jadi kayak hidup ya. Karakter apa yang cocok untuk Randy? Sampai aku nyari suara yang cocok untuk Randy seperti apa. Iya. Akhirnya ya memang awalnya untuk suara Randy awal-awal sakit banget dok di tenggorokan. Oke. Iya karena udah terbiasa jadi ya aku ngomong pakai Randy setengah jam lebih juga aman sekarang.
Bahkan bisa nyanyi juga. Ya bisa dokter. Coba nyanyi dulu. Waduh. Dokter disuruh nyanyi. Boleh? Tengok lagu aku. Tengok coba lu pengen nyanyi lagu apa? Apa nih? Dokter suka lagu apa? Lagu apa ya? Semua lagu saya suka. Oke. Tapi yang sekarang lagi Randy sukain aja deh, nggak apa-apa. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're the star. Wow, luar biasa. Itu biasanya kalau udah satu lagu gitu dokter, Iya? cewek langsung kelekok dokter. Pastinya. Iya, benar. Betul. Keren banget. Nah, saat bikin YouTube, Randy dilibatkan. Bagaimana dengan karakter yang lain? Terkadang kayak Jojo. Emang si Jojo ini spesialisnya untuk nyanyi dokter. Oh ya? Iya. Karena buat dia nyanyi. anak kecil ya? Karena anak kecil dan suaranya juga nyaman untuk didengar orang-orang. Kalau Randy kan, just seperti itu. Kalau Lebih berat ya? Iya, kalau Jojo kayak, I just wanna see how beautiful you are. Kayak gitu. Oke. Jadi lebih halus, lebih enak di kuping. Kalau Randy kan agak ini. Biasanya kalau Randy itu lagu-lagu rock, lagu-lagu rap gitu-gitu. Iya. Dan itu terus berjalan sampai 5 tahun ya, Randy? Sampai sekarang ya masih terus belajar lah aku dokter. Masih belajar, kenapa? Ya karena jangan sampai puas apa yang kita dapat lah dokter. Kayak terus kita harus berimprovisasi terus. Oke, apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh Randy? Aku mah nggak pengen apa-apa ya dok ya. Yang penting aku selama di YouTube, selama di sosial media aku bisa menghibur orang. Iya. Aku bisa bikin orang ketawa. Itu doang sih tujuan aku dokter. Yang penting bisa bikin orang bahagia dengan aku sih. Keren. Masalah uang mah itu bonusnya aja lah. Uang ngikutin ya? Betul dokter, aku nggak pernah mikirin uang. Gak ada target harus bagaimana? Enggak ada. Tahun ini bagaimana? Enggak ada. Ya kalau misalkan kita punya plan sih ada, tapi maksudnya kayak bukan tentang uang lah. Oke. Tentang masa depan. Ya kalau masa depan pasti ada dokter. Lagi saya sudah umur 26 nih dokter. Belum kelihatan 26 sih. Oh iya dong, karena glow skin dokter. Saya ini bisa kenal glow skin juga karena dari media sosial awalnya. Oh iya. Iya, saya ngeliat kan, wih bagus nih. Akhirnya ya udah saya ke glow skin lah. Wah, thank you. Dan terbukti saya sudah sama glow skin ini sudah setahun dokter. Iya. Ini dulu wah ya ampun dokter. Iya. Ini sekarang udah bersihan, dulu kotoran dokter. Kelihatan kayak opa-opa Korea ya. Iya kayak kotoran bener dah. Ya ampun dong gitu masih kotoran sih ini. Iya. Jadi emang sebelum aku sama glow skin itu wah ya ampun dokter. Saya terima kasih banyak lah sama dokter bener. Dengan sepenuh hati. Saya aduh ya Allah, kalau dokter nanti ngeliat Instagram saya nih dokter. Iya. Coba scroll ke bawah iseng-iseng dokter. Iya. Itu ya ampun dokter. Aduh. Masa Beda lalu ya? Iya beda banget dokter bener. Bagaimana? Bertransformasi atau gimana? Oh jauh dokter. Kayak awalnya kulitnya udah kusam banget. Oh ya? Bekas jerawat banyak. Wah pokoknya kalau sekarang dilihat mah kayak orang lain lah dokter. Luar Iya. biasa, keren ya. Yang penting kan sekarang bersih, enak dilihat. Nah, itu dia. Apalagi kan jadi aset juga dokter. Aset banget. Betul. Jadi kayak sekarang aku kalau di depan kamera juga makin pede. Keren. Terima kasih glow skin. Sama-sama. Jadi sebenarnya perawatan wajah itu tidak hanya monopoli kaum wanita, perempuan. Iya benar dokter. Gitu. Jadi pria juga butuh. Apalagi seperti Tenggo yang tampil di layar TV, kemudian bertemu banyak orang, maka wajah dan tubuh itu adalah aset, sehingga kita lebih confidence. Tapi dokter kalau misalkan perawatan yang cocok buat pria tuh kayak gimana aja dokter? Oke, sebenarnya perawatan wajah itu tidak ada yang spesifik hanya wanita atau hanya pria, terutama untuk wajah ya. Iya. Kecuali misalkan kita mau melakukan face contour yang membentuk wajah. Ada bentuk yang feminin, ada bentuk yang maskulin. Oh gitu dokter. Ya, tapi kalau untuk wajah Randy udah maskulin banget sebenarnya. Oh iya dokter. Iya dong. Udah maskulin banget muka saya udah Iya, betul ya. Wajah Tenggo apalagi lebih maskulin lagi ya, gitu lebih seperti opa-opa Korea. Waduh. Nah, permasalahannya adalah kalau wanita dan pria terkait dengan hormonal, biasanya pria itu terkait dengan testosteron dan juga androgen, maka lebih gampang berjerawat. Oh, kalau pria gitu dong. Randy berjerawat kan? Iya dokter. Iya. Aduh. Jadi itu biggest concern ya untuk cowok biasanya adalah
jerawat dan bekas ya. jerawat. Mm-mm. Jadi permasalahan utama itu yang sering kita temui, Mm-mm. terutama di usia-usia pubertas ya. Iya. Tenggo udah melewati itu, Randy masih pubertas nih kayaknya. Iya, aduh ya masih 22 nih, masih Iya, kaki kan? gaji SMA nih. Nah, 22 masih SMA. Waduh. Ini sih biar menarik anak SMA daerah sini aja dokter, nih Jakarta Selatan ceweknya cantik-cantik dokter. Iya, anak Jaksel ya. Jadi karena berkaitan dengan hormon tadi ya, Tenggo dan Randy, maka cowok pria lebih gampang berjerawat. Oh gitu. Dan kulitnya akan lebih gampang produksi sebum yaitu minyak. Oh, aku berminyak banget nih sekarang Nah, itu dia kondisinya. kan. Jadi kalau misalkan itu tidak dijaga dengan tadi perawatan wajah yang tepat, apa sih simple kok untuk cowok, nggak perlu ribet, nggak perlu makeup yang misalnya membuat ribet ya setiap harinya. Iya. Yang paling simpel adalah pembersihan, ya, kemudian proteksi, ya, perlindungan, pelembab, moisturizer tadi, ya. Simple ya, dokter, iya ya? dong, gitu. Apalagi kalau misalkan kita banyak terpapar matahari. Lampu-lampu gini juga ya Ini dokter. juga berpengaruh juga karena ada radiasi Iya, sinar UV juga iya. kan. Nah, kemudian juga kalau kita di bawah di ruangan ber-AC, itu lebih gampang kering. Moisturizer penting banget. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Lainnya tergantung dengan kondisi kulit. Misalkan kayak Randy berjerawat ya. Kita perlu gunakan bahan-bahan tertentu untuk jerawat gitu. Gitu dokter. Nah, dengan pertambahan usia, karena usia itu kan puncaknya itu ganteng-gantungnya tuh Randy dan Tenggo itu 25 tahun. Puncak apa ya dok? Puncak kegantengan, puncak ketampanan seseorang itu Oh di gitu, usia- berarti ini saya lagi di masa-masa. Oh kantesan aja gue gelong ganteng-ganteng banget. Tenggo masih Iya. 22 Tenggo. Iya sabar, 3 tahun lagi lu jadi makin ganteng. Apalagi gue Iya. udah sama dokter Don't Nanang worry. gitu. Iya, tenang aja. Ya, tenang aja Randy gitu. dan Tenggo Jadi ya. tuh puncak ganteng-ganteng orang tuh 25 tahun. 25 tahun. Setelah itu sebenarnya udah mulai terjadi proses penuaan, tapi kita tidak sadar di antara usia 25 sampai 35. Nah, usia 35 ke 45 ini fase transisi namanya. Udah mulai berasa, mulai muncul kerutan, kulit lebih berubah nih kondisinya. Apalagi setelah usia 45 tahun, makin tambah lagi tanda-tanda penuaannya. Jadi perawatannya itu kita sesuaikan dengan fase-fase tersebut. Gitu, yang itu paling penting, sesuai kebutuhan ya, Tenggo ya. Luar biasa ya. Ya. Gila. Tapi dokter aku mau tanya nih, apa yang ngebuat dokter itu pengen jadi dokter estetik terus sampai sekarang nih? Nah, itu dia. Itu long story sebenarnya. Kalau bicara masalah ingin jadi dokter, dari kecil saya udah pengen jadi dokter. Oh gitu dokter. Iya. Kenapa? Karena waktu kecil saya tuh gampang sekali sakit. Oh. Ya, dikit-dikit kena flu, dikit-dikit kena batuk dan sebagainya ya. Akhirnya kalau ketemu dokter, saya ngelihat, wah, sosok ini menginspirasi. Dan kemudian saya pengen jadi dokter. Luar biasa juga ya dokter. Iya. Dan kemudian begitu lulus kedokteran, long story, kemudian saya menekuni bidang estetik, ya. Dan akhirnya berkecimpung, terjun langsung dan mendirikan sebuah klinik. Terus kenapa dulu dokter milih jadi dokter estetik tuh kenapa dok? Karena pertama tadi problem yang saya hadapi dari saya kuliah itu adalah jerawat. Oke. Sama kayak Randy sekarang ya, Iya. jerawat. Jadi apalagi kalau udah stres, mau ujian, Oh udah gitu kan, pasti itu dok ya. itu makannya udah nggak bener karena makanan, stres, pola hidup kita itu mempengaruhi terhadap Pengaruhi ya, Dok, wajah ya? kita. Jadi gampang jerawatan, gampang kusam dan seperti itu. Kemudian akhirnya saya coba berapa macam produk skincare baik dari senior saya, kemudian juga dari brand-brand lain, kemudian akhirnya saya coba juga perawatan di klinik estetik. Akhirnya suka dengan bidang estetik. Oh, Gitu. karena bisa ngebantu banyak orang juga ya dok. Iya, terutama untuk diri saya sendiri dulu, Iya, kemudian bener. orang lain. Orang lain, bener. Jadi kalau saya udah buktikan dengan diri saya, oh ternyata ini berhasil dan ini bisa membantu saya lebih percaya diri. Iya. Makanya kemudian saya berani untuk terapkan itu pada orang lain. Semua harus saya coba dulu. Bener sih Tenggo. dokter, kayak aku juga kayak Ya. setelah aku pakai glow skin nih, terus udah kelihatan hasilnya, terus orang-orang juga banyak nanya, bang itu pakai apa sih bang, pakai apa bang? Jadi ya kita nggak segan untuk ngasih tahu kita Ya, pakai apa dok, iya, karena iya. kita udah coba sendiri. Betul. Oke, Tenggo dan Randy ya, ini pertanyaan buat kalian berdua. Pernah ngerasa di titik terendah nggak? Diri terendah, oh pernah dokter. Ya, Awal-awal belajar ventriloquist ini dokter. ya. Awal-awal belajar ventriloquist ini aku umur 20 mau ke 21. Nah, Itu di situ teman-teman aku semua umur aku tuh umur ya segitu tuh iya. lagi pada kuliah. Kuliah ya, iya. Lagi pada kuliah terus kayak aku,
Ya ampun, yang lain pada kuliah normal gitu. Iya. Sedangkan aku cuma belajar boneka. Lu nyesel Tenggo? Enggak Randy, maksudnya kan waktu itu. Sekarang mah Iya. enggak, gue nyaman. Kita teman CS. Ya. Keren. Nah, gitu dong. Iya. Iya, dari situ dokter kayak, oh iya ya. Yang lain pada kuliah, gue cuma main boneka. Iya. Jadi sampai ke situ kepikiran dokter. Iya. Apalagi dulu kan kayak menganggap kayak belajar ventriloquist itu susah banget dokter. Saya bisa bayangkan, susah banget. Bener-bener Iya. struggle-nya tuh real banget gitu kayak. Iya. Waduh. Ya, mau menyerah nggak? Sering kali dokter. Sering kali kayak, wah kayaknya udah deh susah banget ini. Apalagi kayak ngebuat karakter Randy hidup. Iya. Terus main 2 boneka. Saya bahkan sampai titik sini juga saya nggak nyangka aja gitu. Bisa ngebuat boneka saya hidup Iya. gitu. Nah, apa yang membuat Tenggo terus maju tanpa tidak kenal lelah ya, tanpa mau menyerah? Yang bikin aku gitu kayak ya karena niat dokter. Niatnya aku pengen ngibur orang. Iya. Ini bisa nih untuk jadi hiburan orang banyak. Iya. Bisa nih ngebuat orang lain bahagia dengan hiburan yang kita berikan. Terus kayak, yuk tengok kita lakuin terus. Semangat belajarnya, ya udah deh. Ya, memang kalau kita termotivasi untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, akhirnya itu akan memberikan manfaat buat kita juga. Iya dokter, Ya, benar. saya bisa lihat pada Randy dan Tenggo ya. Nah, kalau netizen julid bagaimana? Netizen julid. Kayaknya kalau sekarang udah biasa. Udah biasa, Udah maksudnya biasa, gimana kayak- tuh biasanya? Tapi memang karena aku menyuguhkan konten-konten yang positif, yang Iya. kayak aku juga menjaga tutur kataku, aku Iya. juga memberikan hiburan yang Positif. bener-bener hiburan positif. Dari 100% ini paling cuma 1-2% doang. Iya. Iya, kayak dan itu juga lebih ke komentar yang membangun gitu, Oh kayak ya, kritik maksudnya. iya, kritik membangun. Jadi kayak it's okay. Ya kalau dulu memang ada gitu kayak yang ya mungkin kritik membangun tapi aku mikirnya jadi gitu. Bikin down ya. Iya, tapi kalau sekarang sih udah biasa. Udah kebal. Udah kuat. Aku lagi ada saya dokter. Tengok jadi lagi kuat kalau ada saya. Atau justru termasuk netizen julid juga? Enggak, aku kadang bingung dokter kalau orang-orang berani ya ngetik-ngetik gitu. Aku tuh orangnya nggak berani kayak gitu. Dari dulu sampai sekarang kayak ya ampun, Kenapa? Nggak tahu, ngeri aja kayak, dan emang aku bukan orang seperti itu. Takut ada impactnya nanti ya? Iya. Impact negatif khususnya. Iya, aku takut aja gitu kalau ngetik-ngetik sembarangan. Oke. Heeh. Pernah nggak seorang Tenggo merasa insecure? Wah, pernah dokter. Seperti Wah, apa? Sering banget lah kalau insecure kadang ya kalau lagi doyan makan udah pasti aku tuh gampang banget naik turun berat badan dokter. Oh ya? Makanya Dalam hal apa nih? Kenapa? Triggernya apa? ya Penyebabnya? karena gemuk. Terus jadi kayak kalau lagi ngeliat ngaca kan, ya gemuk nih. Terus kalau misalkan kayak apa lagi ya? Atau dari pas lagi tampil atau Kalau lagi tampil biasanya sih kayak ngelihat, wih, nih dia keren nih, suaranya bagus nih, atau dia apa nih pencapaiannya apa nih. Iya. Tapi kadang aku mikirnya kayak gini, gue di bidang ventriloquist keren juga. Iya. Jadi kayak Iya. ngapain gitu Iya. loh. Orang juga belum tentu bisa ngelakuin apa yang gue lakuin. Seperti itu Betul, dokter. betul. Jadi bikin aku lebih pede lah dokter. Kayak udah ayo tengok kita hajar aja lah gitu. you do your best ya? Yang penting itu sih dokter. Apapun di setiap setiap aku tampil dimanapun aku Iya. di TV manapun, yang penting itu kayak harus ngasih yang terbaik. Yang terbaik. Dengan itu jadi Tenggo dan Randy selalu dibutuhkan ya? Betul dokter. Iya kan? Jadi kalau misalkan sudah tampil gitu di depan kamera, caranya yang tadi introvert kemudian bisa itu bagaimana tipsnya? Itu kayaknya sih udah ini aja sih dokter, kayak udah kebiasaan aja Mengalir. sih. Iya kayaknya bukan introvert tapi lebih ke pemalu aja sih dokter. Pemalu. Iya, malu banget dokter aku tuh. Ya karena latihan awal-awal kayak latihan depan umum dari yang skala kecil, skala keluarga dulu. Iya. Terus ngelebar lagi. Jadi dari situ juga awalnya. Sampai skala nasional, bahkan Iya. internasional ya. Ya kan, karena sudah banyak Kalau kayak gitu kan cuma bula-bula aja dokter. ya, tapi it's making money loh. Iya Ya kan? sih. Tapi emang impian aku nih aku bisa ikut Asia's Got Talent gitu-gitu dokter. Amin, kita Amin. doakan. Ya, semoga ya dalam Ya amin dokter. waktu dekat. Tapi sudah berusaha ke sana. Sementara sih masih belum tahu, karena belum tahu biar masuk ke sana itu seperti apa, juga masih nyari tahu lah kita. Harus cari jalan ya. Pasti, Atau dokter. nanti ya ada yang nonton podcast kita,
akan bantu Tenggo dan Randy masuk ke sana ya, amin. ke Asia's Got Talent. Karena kan nanti kalau di Asia sudah kelasnya udah Asia kan. Ya, dan juga tentu kelas dunia juga Iya. nantinya. Ya kan? Kita berdoa Wajar. bersama ya, Randy Amin. Tenggo ya. Iya. Oke. Terus kemudian kalau misalkan Tenggo nih setelah kesibukan Tenggo dan Randy, apa yang dilakukan? Itu sih aku kalau sekarang kalau yang aku lakuin Iya. lagi sibuk-sibuk Di kayak rumah, bantu orang tua mungkin. pasti. Terus juga aku sempetin olahraga dokter. Wah. Iya, karena kan kayak ya kita kalau perawatan aja juga kan kurang juga dokter. Kita juga harus menjaga Kesehatan. gaya hidup kita yang sehat juga kan dokter. Nah, itu dia. Jadi penting sekali untuk meimbangi antara lifestyle dan perawatan kita. Ya. Jadi lifestyle mempengaruhi banget ya. Seperti olahraga, jaga makan, itu mempengaruhi banget. Tapi seberapa penting dokter? Sangat penting. Penting. Jadi kalau kita dalam bidang anti aging, anti penuaan, ya, kebanyakan orang kan berpikir bahwa suatu saat pasti menua kan. Tapi kan kita ingin hidup lebih sehat dan muda seperti Tenggo ini lebih lama kan. Iya. Nah makanya perlu dijaga beberapa pilar tadi. Selain perawatan di klinik, perawatan estetik kita sebutkan, kemudian ada tadi lifestyle yang diperhatikan seperti makanan, kemudian olahraga, kemudian pola tidur. Oh iya tuh pola tidur dokter. Betul. Betul banget kemudian gaya hidup yang lain, hindari rokok, alkohol, itu juga mempengaruhi juga. Ya. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Sehingga wajah dan tubuh kita itu sehat luar dalam. Iya sih benar sih. Gitu. Jadi itu yang penting sebenarnya. Jadi nggak cuman wajah aja nih ya, ganteng ya kayak Randy dan Tenggo, tapi juga tubuhnya juga sehat. Karena seringkali orang usianya 25 nih, tapi dalam tubuhnya tuh 30 atau 35 tahun. Iya benar. Dalam arti kata sering disebut jompo itu kan sebenarnya banyak nih dokter nih. Banyak karena faktor sebenarnya kalau kita bisa menjaga dari muda nih, ya seperti Tenggo tadi udah mulai olahraga dari muda, ya kan, mencintai olahraga, kemudian lifestyle juga bagus, dijaga terus, maka usia di dalam itu bahkan bisa lebih muda dari umur kitanya dokter, umur kronologis kita yang misalkan Tenggo 26 tahun nih, tapi kalau kita cek di dalamnya ternyata usianya kayak 21 tahun gitu. Jadi itu saling menunjang, penting sekali. Tuh Randy, inget tuh jangan mabok. Oh iya dokter, ngabuk gak boleh dok ya? Mabok duit boleh kali ya. Aku terakhir ngabuk akan cintanya dok. Waduh. Mabuk cinta ya. Ngabuk cinta, aduh. Bingung banget dokter, ngabuk cinta terus, aduh. Oke. Nah, Randy, apa yang kamu ingin sampaikan sebenarnya dari apa yang Randy tampilkan di media televisi atau juga di media yang Randy Tenggo punya, yaitu YouTube? Apa yang mau disampaikan? Pesan apa sebenarnya yang mau disampaikan? Mungkin kalau buat teman-teman ya dokter yang di rumah, kayak jangan pernah menyerah, terus juga tetap konsisten dengan apa yang dilakukan. Iya. Dan harus tetap punya tujuan untuk menghibur orang banyak dan membuat orang bahagia sih dokter. Itu sih aku selalu yang aku tekanin tuh itu. Wow. Memberikan manfaat untuk orang lain ya, memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Itu luar biasa. Iya. Bahkan kalau menyenangkan hati orang, kalau dalam agama Islam itu kita mendapat pahala 60 tahun beribadah. Pernah dengar gak? Ini aku baru dengar nih. Iya, jadi saya pernah dikasih tahu sama sahabat saya yang juga ahli dalam agama. Beliau bilang kalau kita menyenangkan hati orang, maka kita kita akan mendapatkan pahala seperti 60 tahun beribadah. Luar biasa kan? Iya, jadi pahala Randy dan Tenggo ini besar karena menyenangkan hati orang. Orang yang lagi sedih, lagi mungkin galau, baper. Ada Randy dan Tenggo jadi terhibur ya. Termasuk dengan para cewek-cewek di sini juga kali ya. Para sahabat Glowskin semuanya. Oke, kalau misalkan kita tadi tarik kesimpulan dari pembicaraan kita, sharing kita hari ini dari Tenggo dan Randy yang sangat menginspirasi, fokus pada apa yang kita punya ya, konsisten, skill kita, kemudian terus digali, terus diasah, dipertajam, terus semangat terus, pantang mundur, dan punya keinginan untuk berbuat baik, menghibur orang. Nah itu dia, jadi membuat baik pada orang, membuat orang lain terhibur,
Itu yang paling penting, memberikan manfaat bagi sesama dan bagi dunia tentunya. Iya dokter, betul. Baik, thank you so much Randy. Sangat-sangat dokter. Thank you banget Sama-sama, ya. dokter. Ya, demikian podcast kita hari ini. Sampai bertemu lagi dengan podcast berikutnya dari Glow Skin. Bye, salam Glow Skin. Nah, salam Glow Skin. Glow Skin.